Saudara pasti kenal Mother Teresa, ya. Dia seorang suster, dia hidup sebatang kara, dia nggak menikah karena dia suster, ya. Dia Katolik. Tapi sejarah hidup dia memberikan inspirasi yang sangat positif bagi dunia, bagi pemimpin, bagi perdana menteri, bagi presiden, bagi leader-leader yang ada, ya, termasuk saya, saudara. Ya. Saya ketua MD Sumut Aceh, saya ketua PGPI, besok kita acara. Saya belajar dari dia. Ya. Dia sangat sederhana. Ketika dia meninggal, dia nggak punya deposito, ya kan? Tidak ada tabungan, tidak ada rumah, tidak ada tanah 10 hektar. Yang ada 2x2 kuburan. Dan waktu dia meninggal, dia hanya meninggalkan daster itu baju tidur wanita, dan sepasang sendal jepit merek Swallow mungkin. Tidak ada brand yang mahal, tapi hidup dia berdampak. Orang-orang jalanan, orang yang nggak pernah mandi sebulan dia mandikan, orang yang nggak makan dia kasih makan. Berarti dia pun nggak punya apa-apa. Dan waktu dia meninggal, banyak sekali tokoh yang hadir. Malam hari ini, saudara, tema kita saya anggap luar biasa. Ini adalah tema GPDI secara nasional, adalah menjadi jemaat GPDI yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia. Berangkat dari 2 ayat ini, 2 Korintus 3 ayat 18, biarlah hidup kita segambar dengan Kristus, serupa dengan Kristus, yang berkarakter Kristus, punya gaya hidup seperti Kristus. Maka tuntutannya dari Matius 5 ayat 14 sampai 15, kalau kita punya gaya hidup seperti Kristus, dia adalah terang, maka dia adalah terang dunia. Maka hidup kita juga harus menjadi terang, memberikan dampak. Apakah hidup kita memberi dampak? Kita lah yang tahu. Saya sudah 44 tahun jadi gembala, ya. Jadi kalau jadi hamba Tuhan dari sejak tahun 74. Jadi masa muda saya habiskan di pekerjaan Tuhan, ya. Masa kecil saya nggak sempat main TikTok gitu, ya. Sekarang lato-lato. Itu aku nggak tahu itu, ya. Tapi kemarin di rumah saya ikut main, karena masa kecil saya nggak sempat. Main ayunan nggak pernah. Tapi waktu saya mulai beranjak remaja, pemuda, saya tidak ada ke dunia, tapi hidup saya untuk Tuhan. Saya tinggalkan orang tua. Nah, saudara, bicara tentang kehidupan, Yesus datang ke dunia supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Ini maksud tema kita. Dia ingin hidup kita itu bermakna. Ada 3 level kehidupan, sebenarnya ada lebih. Yang pertama disebut dengan survival. Apa itu? Upaya untuk sekedar bertahan hidup. Wis, kalau aku bisa makan, bisa minum, bisa tidur, digubuk, sudahlah. Gak ada niat jadi orang kaya. Ada manusia tipe seperti itu. Ketika saya bawa rombongan pesta rawi GPDI ke Salatiga, kami mampir di Jogja tahun 90-an. Bahkan waktu itu uang 300 bisa makan siang lengkap. Saya berpikir orang Jogja ini survival. Kapan dia mau jadi kaya? Ada telur, nasi rawon itu Pak Berkah, nasi rawon.
Oh, kita kenyang semua, murah, meriah. Teman saya dosen di USU, saya ke rumahnya di Prabahan, Jogja. Saya kaget rumah dia, kursi tangga, padahal dia dosen. Dia punya segala, sampai sekarang dia masih dosen. Tapi ke rumahnya, itu gaya hidup. Tidak perlu ada ruang tamu, yang penting bisa makan. Makanya orang jawab, makan nggak makan yang penting kumpul. Jadi makan itu sekedar. Jadi mereka hidup sekedar. Saya bilang sama dia, you dosen, you punya masa apa seperti ini. Ya memang itu gaya hidup. Di apapun dia nggak mau. Dibawa ke Medan nggak mau. Sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Sukses itu adalah upaya untuk memperoleh yang lebih banyak. Kalau mobil satu, kalau bisa 10. Saya nggak tahu mobil berapa. Di Medan ada yang puji Tuhan. Upaya untuk memperoleh lebih banyak. Ya, anak banyak silakan. Rumah banyak silakan, tapi istri banyak nggak boleh. Itu bukan sukses, itu kegagalan fatal ya. Jadi internet sudah. Tapi yang ketiga itulah yang kita mau bicarakan malam hari ini adalah hidup yang bermakna. Apa artinya? Upaya menemukan, berupaya menemukan dan melakukan kehendak Allah bagi hidupnya. Banyak orang bergerak, beraktivitas, tapi nggak jelas apakah itu cocok kemauan Tuhan atau tidak. Jadi sepertinya pergerakannya tidak jelas, tidak ada tujuan. Saya lihat sini ada tujuan, jelas. Ya. Tadi letak batu di sekolah, Natal di sekolah, malam ini sini jelas semua. Jadi biar saya sakit, saya baru sembuh sakit. Tapi karena ada tujuan, ketemu saudara, saya kalau udah ketemu orang ini ya sehat saya. Betul, betul. Saya bilang sama dia, sampai saya bilang kalau saya minat kali ini jangan ada yang datang ngobrol, aku mau istirahat. Jadi kita ketemu seperti ini. Ya. Sehat saya. Jadi upaya menemukan dan melakukan kehendak Allah bagi hidupnya. Jangan pernah kita melakukan keluar dari kehendak Allah. Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah. Yesus bilang, katakan gitu keras di Matius 7. Banyak orang bilang, Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan bilang, nyahlah kau. Di sana ada gertak tinggi. Dia mesti keluar saudara. Jadi bagaimana hidup kita bermakna? Itu dimulai start hidup yang diubahkan. Ya. Berubah dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Dunia kita sekarang kan menjebak kita untuk hidup tidak benar. Tapi Tuhan mau ya untuk hidup kita bermakna, mulailah diubahkan perubahan dari ketidakbenaran. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup benar orang nggak suka. Itu dalam dunia. Ya. Kau sok suci, ya. Kan itu ya. So, alim. Tidak gampang untuk kita bicara kebenaran, kita akan dijauhi. Dan berubah itu adalah berubah dari Kristen. Jadi bukan pindah agamanya, sorry ya. Berubahlah dari Kristen menjadi Kristus. Di belahan dunia mana ada orang Kristen? Penduduk dunia 7 miliar, 2 miliar itu Kristen. Waktu saya ke Banda Aceh merayakan kesekian tahun tsunami di gereja kita,
Saya dikasih nginap di hotel. Malam saya turun, saya lapar, saya cari nasi goreng. Dan saya lihat di hotel semua kendaraan di luar, roda tua. Kalau Medan hilang itu. Kemarin mesin AC saya 3 dihajarnya, habis semua. Oh Tuhan, aku tidur panas, rupanya mesinnya nggak ada lagi. Tutup periuk pun hilang. Siapa yang ngambil? Orang Kristen pula. Jadi waktu saya di Banda Aceh, saya bilang, aman sini Pak. Oh aman sini Pak, kalau nggak ada orang Kristen. Gawat gitu ya. Kristen itu belum tentu Kristus, tapi kalau Kristus, dia pasti Kristen. Amin. Tengok sebelahnya, Kristen nggak dia. Ya. Loh, ada Kristen palsu nanti. Itulah antikris. Kan akan muncul itu sudah. Jadi kita nggak mau ikut dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang memiliki tujuan. Tadi saya sudah singgung. Rick Warren penulis buku yang bestseller, yang tebal, ada 3 seri saya miliki buku itu. Dia bilang, hidup yang tidak digerakkan, hidup yang digerakkan oleh tujuan sangat ringan. Tapi ketika hidup tidak digerakkan oleh tujuan, tidak jelas tujuan hidup, dia akan frustrasi. Maka itu banyak pendeta kembali ke dunia ini. Kenapa? Dia nggak memiliki tujuan. Kalau kita punya tujuan jelas, kita akan investasi hidup kita. Saya sudah tua, saudara. Saya habiskan waktu saya. Sampai anak cucu saya bilang, Bapak pindah aja ke Nias. Pergi seminggu. Mobil saya itu kayak rumah, saudara. Semua saya susun baju, saudara. Ini pulang, saya nggak pulang ke rumah, rakor Hagai. Ya. Saya habiskan semua. Tapi karena ada tujuan, anak-anak saya bilang, justru kami lihat Bapak sehat. Sering-seringlah ke Nias Bapak. Kami lihat makin sehat. Ya. Ngapain saya ke sini? Saya kan nggak cari keuntungan sini, investasi ke sini. Betul nggak, Ketua wilayah? Ini wilayah baru, saudara. Keren kali kalian hari ini ya. Ya, asal jelas saja kerennya. Keren hari ini kan. Ini pertama loh, perdana. Yang mana nanti tahun depan ya. Yang jemput saya, saudara, semua berlomba jemput. Yang mana mau naik mobil. Ya. Jadi kalau saya punya tujuan hidup, tidak dijemput pun. Saya udah pikir, kalau nggak ada yang jemput, jalan kaki saya dari airport ke BRC, sorong tas. Karena tujuan saya jelas. Yang ketiga adalah hidup memiliki aksi. Kita tidak akan menjadi sukses hanya dengan teori, hanya kata-kata. Salomo katakan, dengan kata-kata saja kita akan kepapaan. Orang Indonesia Timur ada satu keluarga, suami istri. Mereka berunding, masa hidup kita seperti ini terus? Kita rubah, kita akan beli mobil. Nah, itu tujuannya, beli mobil. Mulailah mereka ngobrol tiap malam ngobrol. Mereka putuskanlah, ada tanah kita 1 hektar, kita tanam jagung. Kenapa jagung? 3 bulan panen. Tanam apa lagi? Ubi, lambat. Itu cepat, 3 bulan hasil. Terus satu lagi tanam bayam. Bayam hari ini tanam, besok jual. Oh, semangat orang ini bahas. Ya, Ma, aku kerja ke ladang. Wah, cangkul. Ibu ini potong ayam, kasih nasi bungkus gigi dia. Sampai di ladang ada gubuknya. Saya nggak tahu kebiasaan sering. Ada gubuk ya di sawah. Ada. Nah, berarti sama orang ini. Kerja pakai gubuk. Orang tafsir jarang. Istri saya orang tafsir. Ke ladang ya ke ladang. Nggak ada tidur di ladang. Tanam jagung, tanam bayam, tanam ubi. Ulang lagi, capek dia.
dia udah siang lapar, buka nasi, makan. Makan ngantuk, tidur lagi. Bangun lagi. Deklamasi. Tanam bayam, tanam jagung, tanam ini. Udah sore, pulang lagi bawa cangkul. Gimana Pak? Oh beres mah. Beres. Teori kan? Hanya kata-kata doa. Udah seminggu curiga istrinya kok bersih dia pun. Bersih. Pak Berkat aja anggota DPRD ngecor kena semen tadi ini. Dia bersih-bersih kan? Ini bersih. Oh curiga istri. Dia masak, berangkat. Dia ikut dari belakang. Dia lihat lalang sudah tinggi. Gubuk udah tinggal atap nampak. Muncul tangan dia di atas. Tanam jagung, tanam ubi, tanam ini. Gitu kerjaan suami. Pulang, dia pulang, sore pulang sampai gimana? Oh beres, iya. Istri kan gitu, bijaksana bijaksana, tidak nampakkan emosinya. Kok laki-laki kan, kalau kantongnya kempes naik tensinya. Ini melihat wajahnya bagus, tapi kalau kempes kantongnya naik tensinya. Gimana Pak? Oh beres, pokoknya kita akan jual bayam, jual ini, panen lah kita akan beli ini. Bagus. Besok dia bungkus lagi, kasih Pak. Sampai sana begitu lagi dia. Lapar dia. Bau apa ini? Kurang asam orang siapa di sini bawa kotoran. Istrinya isi kotoran di apa itu? Bungkusan. Enggak ikan lagi. Ayam sudah habis berapa ekor? Teori aja. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Laki-laki kalau ngamuk enggak nampak kupingnya. Ngamuk dia. Awas kau ya. Istri yang enggak baik. Oh, istri disalahkan. Ku pulangkan kau sama papa. Kayak gini kelakuan. Dia pulang. Istrinya pintar, disuruh papa mamanya datang. Ya. Waktu pulang, ini kok udah emosi tinggi. Begitu lihat mertua. Kapan datang? Oh, kan udah datang. Habis dia. Bisa nanggap ceritanya? Teori. Tuhan nggak mau cari teori. Tuhan mau lihat real. Gak usah kita banyak ngomong, kita lakukan. Jadi itulah dia. Kita tidak akan menjadi sukses dengan teori, tapi harus memiliki aksi. Pak Berkat, tadi kami beraksi Bapak pulang. Walaupun hanya 240 sak semen, aku terharu. Perintis, bukan orang kaya. Saya bilang, satu sak pun kalian kasih untuk sekolah ini. Aksi. Bukan soal 100 sak, 1000 sak. Bolehlah, tetapi aksinya itu yang penting. Itu arti berdampak. Yang keempat, boleh saya tambah lagi, enggak 15. Ada teman saya khotbah, poinnya 15. Saya bilang nanti yang mati itu bangkit. Udah 1 jam baru poin ke-7. Ini enggak. 4. Hidup yang memberi arti. Yakobus 2 ayat 18. Boleh satu orang baca. Yakobus 2 ayat 18. Siapa yang bawa Alkitab? iPad pun jadilah Alkitab. Zaman berubah saudara. Boleh bacakan? Ada sinyal kan di sini? Saya pernah khotbah di satu tempat. Semua nggak ada hidupkan HP, rupanya nggak ada sinyal. Jadi semua serius dengar khotbah, nggak ada yang gini saudara. Ayo bacakan, silakan Pak. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Iman yang dengan perbuatan.
perbuatan. Iman tanpa perbuatan nol, nihil. Janganlah bicara iman, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Jadi hidup yang memberi arti adalah kualitas kehidupan yang saya terjemahkan. Kualitas kehidupan tidak ditentukan dari apa yang kita capai. Ya. Kualitas kehidupan tidak ditentukan apa yang kita miliki, tetapi seberapa besar arti, seberapa besar dampak yang kita berikan. Mungkin saya ada uang 10.000, anak jalanan, bagi dia sangat berarti. Jadi bukan soal berapa yang kita miliki, apakah yang kita berikan itu memberikan arti bagi dia. Jadi hidup yang memberi arti itu sangat penting. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup ini apabila Anda membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu kata jikla. Ini bagus sekali, saudara. Saya ulangi. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kita belum maksimal, tapi kita sudah berkarir, sudah berjuang, ya, sudah kita capai, ya, apa yang kita inginkan. Tetapi apabila hidup kita itu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, itulah makna kehidupan. Saya yakin kekristenan yang situ gaya hidupnya seperti itu. Amin. Ya. Ya, contohnya Pak Berkat, dia GPT sudah, tapi investnya GPT. Ya. Kalau dia egois, gerejanya lah dia egois. Tidak. Karena GPT banyak kali Pak, jadi butuh apa? GPT kan sikit. Ya. Dia di Medan, ya. Ini nanti musda kita, dia ketua panitia. Karena dia punya gaya hidup memberi dampak. Kemarin kita rakorda PGPI, itu sejarah. Berdirinya PGPI 44 tahun, baru kali ini rakorda sini. Dan saya salut orangnya. Karena hidupnya memberikan nuansa seperti itu. Nah, bagaimana hidup kita berdampak? Ada satu kata kunci, hidup yang harus melekat pada sumber hidup. Seperti kabel. Ada arus listrik yang masuk. Kalau istilah Mazmur, hidup di tepi sungai. Pada aliran sungai, musim apapun dia akan tetap daunnya hijau, dia akan tetap berbuah. Jadi kita nggak akan bisa berdampak secara kontinu kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Tadi di sekolah kitab saya bilang, orang yang dekat sama Tuhan pasti permintaan dia dijawab Tuhan. Amin. Tapi orang yang terus-menerus meminta sama Tuhan belum tentu dekat sama Tuhan. Belum tentu. Tiap hari minta sama Tuhan, tapi yang jauh. Tapi orang dekat sama Tuhan, saya yakin orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, ada sesuatu aliran, gak pernah habis. Makanya GPD itu menganut bukan profesional, kami hamba Tuhan. Profesional kan digaji. Maaf kalau Pak dia digaji. Enggak ya? Enggak, sama gitu. Itu profesional. Pak Berkat profesional kan, digaji ya oleh pemerintah. Kami enggak, kehidupan. Kapan mau ngenias, Tuhan siapkan ongkos. Mana lebih enak, profesional atau kehidupan? Sulit dijawab ya. Pak Berkat tidak akan pilih itu karena dia akan calon lagi. Kita akan dukung dia, saudara. Amin. Itulah bedanya kita, Pak. Ya. Kalau gajinya 3 juta mau ke Papua, nggak mungkin. April saya ke Papua, saudara. Ya.
pasca PGPI nasional. Lebih mahal di sana daripada ke Amerika. Tapi kehidupan sampai, ya kan? Sampai Costa Hera. Pergi dengan iman, pulang dengan percaya. Gak bisa pulang keliling-keliling. Aku gak mau keliling-keliling. Saya bilang sama Pak Jason, saya mau pergi. Sekali jalan saya, oh sudah aman. Dia udah bilang, ya, sekali jalan saya tanya. Udah tinggal cari pulang. Nanti dari Pak Berkat seperempat, dari wilayah seperempat selesai. Itulah kehidupan. Kalaupun nggak dari sini, Tuhan siapkan. Itulah kehidupan. Hampir selesai khotbah saya. Saya punya statement ini. Jadi hidup berdampak. Jadilah benak yang melalui Yesus berpikir. Jadilah benak yang melalui Yesus berpikir. Jadi pakai pola pikir Kristus untuk kita berdampak. Kalau pikiran kita egois, saudara. Jadi menjadi terang itu tidak egois. Dia pakai hati. Jadilah hati yang melaluinya Yesus. Habis pulang. Jadilah hati yang melalui Yesus mengasihi. Jadilah hati yang melalui Yesus mengasihi. Jadilah suara yang melaluinya Yesus berbicara. Jadilah tangan yang melalui Yesus menolong. Jadi berdampak itu di perayaan Natal ini, sesama kita, mari kita saling menolong. Amin. Amin. Ya. Yang lemah kita tolong. Yang kekurangan kita saling menolong. Itulah gereja mula-mula. Gereja mula-mula sangat berdampak. Ada istilah kau punya, aku punya. Jangan sekarang nggak bisa, saudara. Sulit. Tapi bisa. Kalau ada kasih, ada hati, ada kerinduan, Tuhan memberkati. Amin. Dan nyanyi satu nyanyi.